Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada, rahimakumullah, khususon jamaah pengajian Rabu malam MBI Amanatul Ummah. Pada kesempatan kali ini tema pengajian kita atau tema kajian kita adalah Qunut An-Nazilah sebagai pelindung dari musibah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, izinkan saya mengajak kita semua mengkaji kembali macam-macam kunut. Macam-macam kunut ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kunut sholat witir, dan yang kedua kunut sholat fajar atau sholat subuh, dan yang ketiga adalah kunut an-nazilah. Saudaraku sekalian, yang pertama kunut sholat witir ini menurut Hanabilah dilaksanakan setelah ruku. Sedangkan untuk Hanafiyah, kunut witir ini dilaksanakan sebelum ruku, di rakaat ketiga sebelum ruku. Untuk Asy-Syafi'iyah sama dengan Hanabilah, yakni pelaksanaan kunut sholat witir ini dilaksanakan setelah ruku, akan tetapi penganjurannya di separuh kedua bulan suci Ramadan. Untuk Malikiyah, kunut witir ini tidak disunahkan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat dimanapun berada, untuk yang kedua yakni kunut sholat fajar atau sholat subuh, menurut Hanafiyah dan juga Hanabilah, kunut fajar dan atau kunut ketika sholat subuh ini tidaklah sunnah begitu. Akan tetapi menurut Imam Malik atau pengikut Imam Malik yakni Malikiyah, kunut sholat subuh hukumnya sunnah, akan tetapi pelaksanaannya dibaca secara sir, suaranya tidak dikeraskan. Sedangkan untuk Asy-Syafi'iyah, kunut sholat subuh ini sunnah ab'ad, yang mana ketika lupa membaca kunut subuh ini maka harus diganti atau dianjurkan melakukan sujud sahwi, sujud sunnah sahwi begitu. Saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, adapun yang ketiga adalah kunut an-nazilah atau kunut an-nawazil. Untuk kunut an-nawazil ini atau an-nazilah ini banyak referensi yang menjelaskan, baik secara historis maupun secara yuridis di dalam kitab, diantaranya kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Sedangkan di dalam hadis juga banyak dijelaskan terkait kunut nazilah, diantaranya kunutun nazilah atau an-nawazil huwa ad-du'a. Jadi kunut nazilah ini pada intinya adalah sebuah doa. Alladzi yuqra'u ba'dal i'tidali minar ruku'i fi akhiri rakaati shalah. Jadi ini dibaca ketika i'tidal setelah ruku' di akhir rakaat salat. Salat 5 waktu, salat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Jadi di rakaat terakhir ini dibaca kunut nazilah. Wa yu'addu qunutun nazilati fi sittati fi sunnatil hay'ah. Hukumnya sunnah hay'ah. Apa itu sunnah hay'ah? Fa idza lam yaqnut ahadun fala sajada sahwiyin lahu. Jadi kalau misalnya lupa, maka
Berbeda dengan kunut subuh menurut Syafi'iyah, maka ini tidak diwajibkan untuk sujud sahwi karena ini sifatnya sunnah hay'ah. Wa yaqnatu 'adatan hinama waqa'al bala. Pembacaan kunut nazilah itu sendiri sejatinya ketika menjumpai musibah, maka ini dibaca. Nah, sebagaimana hadis yang tadi saya janjikan bahwasanya ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata qunutan nazilati tawala syahrin wahidin bisababi musibah. Jadi Nabi Muhammad itu ternyata diriwayatkan pernah sewaktu-waktu membaca kunut nazilah 1 bulan penuh karena menjumpai musibah. Apa musibahnya? Wahiyya wafatul qurra'i minal ashabi fi bi'ri ma'unah. Jadi dikisahkan 10 sahabat Nabi atau lebih ahlul qurra, para penghafal Al-Quran, dibantai di sumur Ma'unah. Dan ini menyakiti hati beliau sehingga beliau sangat merasa berduka dan akhirnya membaca kunut nazilah tersebut. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan juga dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza raghiba ayyad'u fi khairin fi khairi ahadin aw syarrihi qanata fi i'tidalihi. Rawahu Bukhari. Jadi Nabi ketika ingin mendoakan hal baik kepada seseorang atau mendoakan atas keburukan orang lain, maka Nabi itu membaca kunut di i'tidalnya, ya sholat 5 waktu itu tadi, antara subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku sekalian dimanapun berada, dalam kajian ini maka dapat kita simpulkan bahwasannya untuk kunut sholat witir maupun sholat subuh atau sholat fajar, maka redaksinya saya rasa saudara sekalian sudah sangat menghafal doa kunut witir maupun kunut sholat fajar atau sholat subuh, yakni Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait ila akhir. Ini adalah kunut untuk salat witir maupun kunut salat fajar, salat subuh. Adapun untuk kunut an-nazilah redaksinya agak berbeda sedikit, yakni Allahumma altufina wa farrij alaina wansuril islam wal muslimin. Allahumma hafazna wa iyyahu minal fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma salimna wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah kunut nazilah. Adapun redaksi yang lain, karena ini sangat relate dengan keadaan kita saat ini, yakni sahabat atau saudara seiman, saudara muslim kita yang ada di Palestina, mereka terkena musibah, digempur habis-habisan oleh pasukan Israel, al-zalimin. Maka kunut nazilahnya bisa kita spesifikkan. Nah, untuk kunut nazilahnya sendiri, ini saudara sekalian bisa searching secara secara pribadi. Adapun yang saya ketahui diantaranya adalah kunut untuk, ini khusus untuk saudara kita Palestina, misalnya Allahumma najji ikhwananal mu'mininal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makanin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang beriman di Palestina dan dimanapun mereka berada. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi sabilika ala a'daihim. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami para mujahid di jalanmu dari musuh-musuh mereka. Allahumma shdud wa ta'taka alal yahudi al-ghasibina zalimin. Ya Allah, turunkanlah azabmu yang pedih pada mereka, orang-orang Yahudi yang menjajah, yang mendolimi
orang-orang Palestina. Waman syaya'ahum wa a'anahum. Siapa yang mendukung maupun siapapun yang menolong mereka. Ya Azizu ya Jabbaru, Allahumma ja'alha alaihim sinina kasiniyi Yusufa. Ya Allah, jatuhkanlah juga kepada mereka paceklik sebagaimana paceklik yang terjadi pada kaum Nabi Yusuf. Kaum muslimin rahimakumullah, saudaraku sekalian dimanapun berada, itulah contoh kunut nazilah, dan itulah juga adalah penjelasan secara spesifik terkait macam-macam kunut, mulai dari kunut sholat witir, kunut sholat fajar atau sholat subuh, dan kunut nazilah. Semoga hal ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua, dan saya mengajak saudara sekalian untuk terus menyaksikan konten-konten kami yang selanjutnya berkenaan dengan pengajian rutin malam Rabu di channel MBI Amanatul Ummah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.